Kabar panas datang dari dunia hiburan tanah air. Nama Amar Zoni lagi-lagi bikin heboh setelah dikabarkan tersandung kasus narkoba untuk ketiga kalinya. Tapi kali ini ceritanya jauh lebih rumit dan bikin kening berkerut. Bukan cuma pengguna, tapi disebut-sebut sebagai pengedar dari balik penjara. Gila kan? Dari balik jeruji besi aja masih bisa dibilang ngatur jaringan peredaran barang haram lintas lapas. Tapi tunggu dulu, gosip yang beredar di kalangan dalam menyebut bisa jadi Amar cuma korban jebakan orang-orang besar yang pengen tutupin sesuatu. Katanya sih ada dugaan permainan kotor di balik semua ini. Makanya publik mulai curiga ada skenario besar yang lagi dijalankan. Netizen pun langsung rame antara yang nyinyir dan yang kasihan. Apalagi kalau ingat dulu Amar pernah janji tobat. Tapi kalau bener dia dijebak, siapa dalangnya? Nah, ini yang bikin gosip makin panas. Sosok pengacara nyentrik dan legendaris Bang Hotman Paris dikabarkan mulai melirik kasus Amar Zoni. Katanya, semua bermula setelah Ustadz Dery Sulaiman curhat ke Hotman soal kejanggalan kasus ini. Awalnya Hotman cuma posting di Instagram, tapi netizen langsung heboh, mengira dia bakal pasang badan buat bela Amar. Tapi waktu diwawancara, Hotman malah bilang belum ngerti kasusnya dan belum bisa komen apa-apa. Gaya khas Bang Hotman banget. Diam dulu, tapi matanya udah baca situasi. Gosip di kalangan hukum bilang kalau Hotman sampai beneran ambil kasus ini, bisa banyak pihak yang ketar-ketir. Karena kalau udah Hotman yang turun, biasanya ada sesuatu yang besar banget di baliknya. Di sisi lain, Ustadz Dery Sulaiman yang dikenal deket banget sama Amar justru buka suara dengan nada sedih tapi tegas. Katanya Amar bukan pengedar, tapi korban permainan orang dalam. Ustadz Dery bahkan menuding ada oknum aparat yang memeras Amar dan menekan keluarganya supaya diam. Waduh, makin panas aja. Dalam beberapa podcast, Ustadz Dery sampai berlinang air mata waktu ngomong soal ini. Ia bilang Amar cuma butuh bimbingan, bukan hukuman. Netizen pun terbelah dua, ada yang percaya, ada juga yang sinis, bilang ini cuma drama supaya publik iba. Tapi kalau benar ada pemerasan dan jebakan, berarti ini bukan sekadar kasus narkoba biasa. Ini bisa jadi salah satu skandal hukum paling besar tahun ini. Beberapa hari setelah Amar dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan, muncul sebuah surat tulisan tangan yang bikin netizen nangis campur penasaran. Surat itu dibacakan langsung oleh Ustadz Dery dan isinya bikin bulu kuduk berdiri. Amar menulis bahwa dirinya bukan pengedar, hanya korban yang sedang berjuang memperbaiki diri. Ia bahkan menulis kalimat penuh haru, "Saya hanya ingin pulang, memeluk anak-anak saya, dan menebus dosa masa lalu." Duh, kebayang gak sih gimana rasanya jadi dia? Surat itu langsung viral di media sosial dan bikin warganet bersimpati. Tapi di sisi lain, banyak yang curiga. Kenapa surat itu bisa sampai keluar dari lapas seketat Nusa Kambangan? Jangan-jangan memang ada orang dalam yang sengaja bocorin untuk menggiring opini publik. Pemindahan Amar dari Rutan Salemba ke Lapas Super Maksimum Security di Nusa Kambangan jadi bahan gosip paling panas minggu ini. Biasanya yang dikirim ke sana tuh napi kasus berat kayak teroris atau bandar besar. Tapi Amar, padahal dia belum divonis. Katanya, alasan resminya karena Amar dianggap tahanan beresiko tinggi. Tapi banyak yang bilang pemindahan itu terlalu cepat dan janggal. Ada desas-desus, langkah itu justru dilakukan supaya Amar gak bisa banyak bicara ke media atau keluarganya. Bahkan kabarnya, dia ditempatkan di sel isolasi satu orang tanpa akses komunikasi. Netizen pun bertanya-tanya, kenapa kayak buru-buru banget ya? Apakah karena Amar tahu sesuatu yang gak seharusnya dia tahu? Setelah lama diam, keluarga Amar akhirnya mulai buka suara. Mereka kaget dan kecewa karena Amar dipindahkan tanpa pemberitahuan jelas. Katanya, mereka bahkan sempat kehilangan kontak selama beberapa hari. Sang istri, Iris Bella, disebut sangat terpukul dan memilih tidak banyak bicara di depan publik. Tapi dari gosip yang beredar, keluarga besar Amar lagi berusaha cari pengacara baru yang bisa benar-benar bantu buka kasus ini. Bahkan ada kabar kalau mereka sudah sempat dihubungi oleh tim Hotman Paris, tapi belum ada keputusan final. Netizen pun kasihan. Banyak yang bilang, kasus ini udah kayak sinetron, penuh plot twist dan air mata.
Tapi kalau bener keluarga sampai cari Hotman, berarti mereka merasa ada yang sangat salah dalam proses hukumnya. Meski di depan kamera, Hotman Paris bilang belum ngerti kasusnya. Tapi gosip di kalangan dekatnya bilang beliau udah mulai kumpulin data dan analisis berkas. Beberapa sumber bahkan nyebut, tim Hotman udah sempat ketemu pihak keluarga dan dokter Camelia, orang yang katanya dekat dengan kasus ini. Tapi ya, gaya Hotman tuh khas. Dia nggak pernah buru-buru ngomong kalau belum punya bukti kuat. Biasanya dia diam dulu, lalu muncul dengan satu langkah besar yang bikin semua orang kaget. Jadi banyak yang menduga, mungkin Hotman lagi siapin strategi hukum yang bisa balikin nama Amar sekaligus bongkal siapa dalang dibalik semua ini. Kalau itu beneran terjadi, siap-siap aja, dunia hukum Indonesia bakal gonjang-ganjing. Di media sosial, perdebatan soal Amarzoni udah kayak perang opini. Di satu sisi banyak yang bilang, udah cukup, jangan bela bandar narkoba. Tapi di sisi lain, ada yang percaya kalau Amar cuma korban sistem yang kotor. Banyak selebriti juga mulai ikut nimbrung. Ada yang ngedoain, ada juga yang nyindir. Bahkan beberapa akun gosip besar kayak Lambe dan Insert terus update tiap jam. Tapi yang menarik, makin banyak publik figur yang tadinya diam, sekarang mulai buka suara soal keadilan buat Amar. Mereka bilang semua orang berhak punya kesempatan kedua. Mungkin itu juga kenapa nama Amar naik lagi ke trending. Kali ini bukan karena kasusnya aja, tapi karena banyak orang yang mulai mempertanyakan keadilan di negeri ini. Nah, ini gosip paling gelap dan bikin merinding. Ada sumber yang bilang, kasus Amar ini sebenarnya nyambung ke jaringan narkoba besar yang melibatkan banyak orang kuat, termasuk dari dalam lapas sendiri. Amar diduga tahu terlalu banyak dan malah dijadikan kambing hitam supaya jaringan aslinya gak terbongkar. Kalau bener, ini bukan cuma soal artis kena kasus lagi, tapi soal mafia besar yang udah lama main aman di balik jeruji. Katanya beberapa pejabat lapas mulai was-was karena Hotman Paris disebut-sebut bakal buka semuanya kalau beneran turun tangan. Kalau rumor ini terbukti, kasus Amar bisa jadi titik balik besar buat sistem pemasyarakatan kita. Serem banget kan kalau ternyata dunia hiburan cuma jadi pintu masuk buat sesuatu yang jauh lebih gelap. Sampai sekarang, nasib Amarzoni masih jadi misteri. Hotman masih diam, Ustadz Dery masih berjuang, keluarga masih menunggu, dan publik masih berdebat. Tapi satu hal pasti, kasus ini udah bukan sekadar gosip selebriti. Ini udah jadi potret nyata tentang bagaimana sistem bisa menelan siapapun, bahkan mereka yang cuma pingin berubah. Dari surat-suratnya yang penuh penyesalan sampai kabar pemindahan misterius, semua terasa kayak babak panjang dari film nyata yang belum tamat. Netizen pun cuma bisa berharap satu hal, semoga kebenaran akhirnya muncul, dan siapapun yang bersalah, entah Amar atau orang-orang di balik layar, harus berani bertanggung jawab. Karena seperti kata Amar di suratnya, semoga kebenaran masih punya tempat di negeri ini. Dan kalimat itu, entah kenapa, terasa lebih pedas dari gosip manapun.